Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan, insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah akan terbalaskan dengan balasan yang lebih baik lagi. Kemudian untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh yang anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, link kajiannya. Jadi jangan videonya diunduh lalu dipotong-potong dan diunggah ulang, apalagi diadu dengan video yang juga potongan tuh, jadi bisa babak belur nanti informasinya, yang maunya ke kanan jadi ke kiri. Jadi aku minta jangan ya. Nanti kalau memang perlu coba ajukan izin dulu, nanti kalau memang bagus ya tentunya akan aku izinkan ya, tapi harus izin dulu baru silakan di-download. Kemudian ya aku ucapkan terima kasih yang ada di channel TikTok dan channel YouTube ya. Di YouTube kalau misalkan nanti kalau audionya insya Allah bagus, tapi videonya sepertinya kadang-kadang terputus ya karena kendala teknis. Dan nanti rekodnya insya Allah pada Isa akan aku unggah. Jadi ada dua, ada yang di live, ada yang direkod ya gitu. Pada Isa insya Allah aku enggak. Oke, kita mulai ya kajian kita. Kajian kita tajuknya itu siapa yang pernah melihat Allah ya, alif lam lam ha Allah. Ini tajuk diskusi kita ya. Karena apa? Perdebatan melihat Allah ini masih saja terjadi ya, di dunia kekristenan dan di dunia Islam juga terjadi. Dan beberapa waktu lalu itu para pakar-pakar debat khususnya internal Islam berdebat mereka tentang melihat Allah itu ya di salah satu komalnya teman gitu. Dan aku sebagai pendengar saja, aku nggak naik ya, aku senyum-senyum aja. Dan kemudian tadi ba'da subuh ya, aku mendapatkan sebuah video TikTok dari saudara Kristen kita yang aku sedikit kaget sih ya. Begini pernyataannya ya. Kita akan lihat di kitab kirimannya Pak Paulus ya, tentang melihat Allah itu. Tepatnya di Ibrani 12:4 ya. Ibrani 12:4 nih ya. Kitab Ibrani 12:4. Inilah yang aku katakan bahwa sekali lagi tanpa mengurangi rasa hormatku untuk saudara-saudara Kristenku ya, bahwa original teks itu menjadi perlu ya. Kalau kita hanya bermodalkan terjemahan, kita sudah terkooptasi oleh si penerjemah dan kita terkungkung oleh si translator itu. Makanya aku kan selalu memberikan ajakan untuk teman-teman Isra ya, Islam rasional. Nanti aku akan ke Islam rasional dulu menjelaskan karena ada komentar dari teman ya. Ini introduction dulu ya.
Oke. Kalau kalian baca Al-Quran, baca dua-duanya, baca terjemahannya, baca juga original teksnya. Ya. Karena tentunya kalau di dunia akademis setuju lah ya, bahwa terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Ya, tolong dipahami, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Makanya aku kan akan juga membahas nanti yang dikatakan oleh salah satu saudara pendeta kita, ya. Alkitab itu mengandung berapa ribu kesalahan gitu, ya. Dan itu aku hanya melihat sekilas, belum tahu yang dia maksud kesalahan itu mananya. Kalau misalkan kesalahan terjemahan itu juga bermasalah, tapi masih bisa berkelit. Nah, yang salah kan terjemahannya, originalnya enggak gitu. Ya. Karena di Al-Qur'an juga kan sudah dijelaskan bahwa mereka menulis dengan tangan mereka lalu dikatakan ini dari Allah. Itu gimana? Korelasinya dengan kitab-kitab terdahulu. Tuh, ya. Jadi sekali lagi, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi dia tidak sakral. Nah, teman-teman kekristenan tentunya kita harus hormati juga ya. Cuman kan kita berbicara dalam parameter akademis, bukan berarti menyinggung yang membuat perasaan tidak senang, enggak begitu ya. Aku tidak suka begitu. Kita berbicara dalam dunia ilmu saja ya, bahwa faktanya sih memang ya, ketika kita memegang Bible seperti ini ya, ini sudah edisinya terjemahan. Ini terjemahan, bukan originalnya. Ya, nah, terjemahan itu bisa bermasalah. Bahkan sekali lagi tadi aku bilang ada salah satu pendeta yang mungkin nanti kita cari waktu untuk membahasnya. Bible itu mengandung sekian ribu kesalahan. Bukan 1, 2, 3 sekian ribu. Ya, jadi fenomena itu ya kalau aku sih menanggapinya, tanggapi aja secara akademis, nggak perlu marah-marah sumbu pendek. Orang-orang seperti itu kan di dalam Islam juga ada yang katanya si profesor itu, dan aku sudah jawab dalam 4 episode. Al-Quran diedit, Al-Quran yang kita pakai itu adalah hasil editan tahun 28 atau berapa gitu di Mesir itu ya. Jadi fenomena-fenomena orang-orang seperti itu berpikir dia mulai menggugat sebuah keabsahan itu ada dan biasa-biasa saja. Di Islam ada ya, yang sudah kita bahas itu. Dulu itu dia belum prof, sekarang sudah profesor ya. Aslinya kan dari Indonesia, dari Madura itu. Ya. Sekarang dia jadi profesor di negerinya Paman Sam sana. Dalam kajiannya dia bilang Al-Quran diedit itu ya. Nah, kemudian muncul lagi di dunia kekristenan bahwa Bible itu ya saudara kita sendiri. Artinya kritik itu datang dari mereka sendiri, dari internal kekristenan, bahwa Bible itu mengandung sekian ribu kesalahan gitu ya. Jadi kerangka berpikir seperti itu yang bisa dikatakan dia melanggar sebuah kemapanan, itu biasa-biasa saja ya, nggak perlu rame-rame. Kalau mau ya dijawab, nggak mau ya sudah gitu ya. Tetapi stressing point yang aku mau sampaikan, terjemahan kitab suci itu bukan kitab suci. Jadi kalau kita memegang ya, ini bukan kitab suci. Ini terjemahan kitab suci. Karena terjemahan kitab suci itu relatif, dia bisa salah, bisa benar. Ya kalau ada yang salah ya kamu kritik aja, tapi kamu harus membenarkan gitu. Mengkritisi dengan solusi gitu. Ya. Oke. Tolong teman-teman di TikTok dibantu tap-tapnya biar nggak rungkat ya. Aku nggak bisa kontrol ini, nggak ada HP. Ya, biasanya kalau pakai 2 HP bisa aku kontrol. Ini 3 HP aku pakai, HP dipakai semua. Ini nggak ada TikToknya, ini nggak bisa ini ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Aku berbicara dari internal Islam dulu ya. Beberapa waktu lalu di komannya saudaraku itu terjadi diskusi berat di antara mereka bahwa
pertanyaan itu menjadi sangat-sangat urgen untuk dijawab, memang menjadi iya. Cuman kan itu jatuhnya nanti sandarannya ke hadis. Ya. Dan aku sih tidak masalah karena hadis itu aku tolak, gitu loh. Ya. Artinya kalau itu diskusinya dengan aku nggak perlu berbelit-belit, mungkin 1 minute sudah. Hadis itu saya tolak, Pak. Selesai sudah. Kenapa? Ranti? Momonya, Ranti? Momoy diamankan, Ti. Sorry, kucingku lari-lari. Takutnya dia narik kabel ya. Tripodnya bisa jatuh. Oke. Jadi gini, ada sebuah hadis, Bunda Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, apa ini anu aja ya, bahasaku ya supaya gampang. Nanti kalau kalian mau pelajari silakan cari hadisnya. Jadi gini, Bunda Aisyah bertanya kepada Kanjeng Nabi, apakah Kanjeng Nabi itu melihat Gusti Allah Agung ketika Isra Mi'raj. Nah, di situ di antara teman-teman kita ya di internal Islam itu berdebat. Melihat Allah, terus ada bilang mimpi melihat Allah. Memangnya ada yang pernah melihat Allah, gitu ya. Oke, nah, di dalam hadis itu pun, meskipun hadis itu aku tolak ya, karena Isra Mi'rajku, aku bukan menolak Isra, aku bukan menolak Mi'raj ya. Ini teman-teman di santri kajian Isra Islam Rasional sudah ngerti karena mereka sudah ngaji di sini sekian lama ya, bahwa aku sudah membahasnya dalam beberapa seri. Apakah Isra Mi'raj seperti yang kita pikirkan gitu ya. Dan aku mempunyai sudut pandang yang berbeda tentang Isra dan tentang Mi'raj. Jadi bukan aku menentang Isra, menentang Mi'raj, enggak. Tapi pemahamanku berbeda dan itu silakan dilihat di channel YouTube Subandite Sukoco ketik apakah Isra Mi'raj seperti yang kita sangkakan, kalau nggak salah begitu judulnya ya. Oke. Artinya ketika aku menolak hadis itu ya selesai, nggak perlu diperpanjang. Tapi kalau bagi yang menerima hadis itu debatnya cukup lumayan panjang, meskipun di situ dijelaskan bahwa Kanjeng Nabi itu hadisnya itu mengatakan bahwa nggak bisa melihat, jadi berupa cahaya gitu loh. Nggak seperti ini mukaku mana mukamu kita melihat, nggak begitu. Artinya kalaupun kita menerima hadis itu ya, tetap saja itu tidak bisa menjadi sandaran bahwa Gusti Allah Agung itu pernah dilihat oleh Kanjeng Nabi. Enggak. Ya, enggak ada yang pernah melihat. Ya. Biasanya teman-teman itu merujuk surat An-Najm ya, surat An-Najm itu di Sidratul Muntaha itu juga sudah aku dekonstruksi terjemahannya itu. Aku nggak menerima terjemahan depak ya. Jadi aku mendekonstruksinya. Tetapi bagi yang menerima ya monggo aku hormati saja, silakan, monggo silakan. Kalau aku enggak, dan aku sudah ajarkan kepada santri-santri Isra ya, bahwa terjemahan di surat An-Najm itu ya, yang itu menjadi sandaran mereka yang mengatakan bahwa Kanjeng Nabi kalau Isra sih nggak ada masalah, suratnya juga ada surat Al-Isra, meskipun itu menarik juga untuk didiskusikan siapa yang diisrakan ya, tapi kalau Mi'raj kan tidak ada sesuatu yang spektakuler, Al-Quran tidak menceritakan gitu loh. Kan itu menjadi sesuatu yang menarik untuk kita diskusikan dan aku sudah membahasnya ya. Jadi seharusnya pemahaman kita tentang Mi'raj itu seperti apa gitu loh ya. Oke, kembali ke hadis tadi. Kalaupun hadis tadi diterima, tetap saja hadis itu tidak mengatakan Kanjeng Nabi itu melihat Gusti Allah seperti aku melihat kamu gitu. Jangan lupa tap-tapnya ya. Tolong di tap-tap, aku nggak bisa kontrol ini nanti rungkat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, aku tidak tuliskan semua ya karena nanti panjang dan aku bisa tunjukkan TikToknya, cuman karena keterbatasan SDM ya, nggak ada yang bantu, jadi nggak bisa. Tapi TikToknya sudah aku simpan tadi ya.
Begini tulisan di TikToknya. Ibrani 12:4. 12:14. Nih, gini. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Dia nggak pakai Allah. Ini agak repot juga menjelaskannya. Ya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Jadi gini, dapat. Ya, aku gedein karena di sini stress simbolnya. Melihat Tuhan. Ini Tuhan yang mana ini? Tuhan yang imanen atau yang transenden? Ini agak sulit. Kalau kamu sudah mengikuti kajianku, Yesus itu Allah atau Tuhan, Tuhan atau Allah, itu kan menjadi perdebatan atau Tuhan dan Allah. Maka nanti jawabannya bisa dilihat di channel YouTubeku. Yesus itu adalah ya Tuhan tapi bukan Allah. Nah, karena agak repot menjelaskannya. Karena apa? Kajianku itu sistematikanya tuh berurut. Kalau hanya lihat di ujung atau di awal mesti bingung, nggak bisa. Ya. Nah, tapi kalau di sini ini rangkaian kalimatnya. Diksi Tuhan itu ada dalam sebuah narasi daya merujuk kepada alif lam lam. Ini kiriman surat Pak Paulus yang ditujukan kepada jemaatnya, ya. Kasih nama Ibrani. Ya. Aku agak kaget, ya. Kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Di sini tidak ada keterangan yang disebutkan tempus delicti. Kita dipengaruhi oleh tempus waktu, tempus delicti. Nanti ada lagi locus tempat, locus lokal, locus delicti. Kalau tempus dan locus itulah disebut dengan dalam teori fisika ruang dan waktu. Kita terikat oleh ruang dan waktu. Di sini nggak jelas ya. Ya, terjemahannya cuman kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Tuhan. Gue terperanjat, loh kok terjemahannya begini? Karena terjemahan yang biasanya gue baca nggak begini. Kalau ini nggak ada keterangan tempusnya, kapan dapat melihat Tuhan itu? Makanya aku bilang teman-teman Islam, belajar. Seperti aku terus belajar, membaca. Kalau kamu ditanyain, Al-Quran itu salah satu sisi ya mengatakan nanti akan kita sampai ke sana. Allah itu tidak dapat dilihat. Nanti salah satu sisi melihat wajah Allah. Mana yang benar? Kontradiksi. Kalau kamu nggak tahu yang namanya tempus, keterangan waktu, kapan? Jadi ada kapan? Ya, kapan tidak melihat, kapan bisa melihat. Keterangan tempus inilah yang harus diperhatikan. Jadi kalimat-kalimat yang kita temukan dalam terjemahan Quran, salah satu sisi mengatakan tidak dapat melihat, salah satu sisi nanti mengatakan melihat. Kalau kamu tidak tahu keterangan tempus deliktinya, maka ayat itu berbenturan. Bukan salah ayatnya, salah kamunya. Kamu nggak melihat. Tempusnya kapan tidak bisa melihat dan kapan bisa melihat. Itu. Oke. Pelan-pelan ya, nggak terlalu cepat kan? Aku hapus ini ya. Oke. Waduh. Gimana ini lihatnya? Aku nggak bisa lihat. Tolong dibantu tap-tapnya ya, supaya tidak rungkat. Kalau rungkat berabe ini, aku nggak bisa kontrol. Ya. Oke, terjemahan yang biasanya aku baca itu begini. Ya. Sekali lagi aku ingatkan ya, terjemahan kitab suci bukan kitab suci.
Beda kitab suci ya kitab suci, terjemahan suci terjemahan kitab suci. Kitab suci itu absolut, terjemahan kitab suci itu relatif. Karena itu produk manusia untuk berusaha memahami pesan-pesan dari YHWH, Yod Het HV, dari Alif Lam Lam H. Ya. Begini, yang biasanya aku dengar begini, biasanya aku baca juga begini. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Allah. Bukan dapat tapi akan. Ininya sama dia. Melihat di sini dia pakai Tuhan, tetap pakai Tuhan, ya, pakai Allah. Perhatikan, di sini dapat. Di sini akan. Coba. Kalau kita mau merujuk, kita harus cari original teksnya, dapat atau akan. Ya. Ini bermasalah. Dapat, iya dapatnya kapan? Kalau ini sudah jelas, akan melihat, masih akan. Kalau di Lisanul Arabian itu fiilnya jatuh ke apa? Mudhore ya. Ya. Akan dia. Kata kerja yang akan. Ya. Jadi kalau kita itu nasihat itu kan Paulus ya memberikan nasihat lewat surat kirimannya supaya hidup kudus ya. Kalau kamu hidup kudus, ini bahasa gue supaya gampang lu ikuti. Terjemahan pertama, kalau lu hidup kudus, lu dapat melihat Tuhan. Terjemahan yang kedua, yang umum, kalau lu hidup kudus, lu akan melihat Tuhan. Jadi melihat Tuhan itu dalam perspektif dapat dan akan, dan itu berbeda. Kan berbeda dapat dengan akan. Gue lebih setuju yang ini. Akan. Coba sekarang lu kudus lah. Ya. Lu kudus coba. Ya. Kudus. Terus apa lu dapat melihat Tuhan? Enggak dapat. Karena masih akan. Gitu loh. Inilah yang aku bilang, jangan ya memandang sesuatu yang tidak penting original teks itu. Itu penting karena dia menjadi hakim atas terjemahan-terjemahan yang ada. Seperti ini gue jelas gue tolak yang ini, terjemahan Ibrani 12:14 yang ini. Gue pakai yang ini. Karena kalau pakai ini, dia akan tabrakan dengan sekian ayat yang ada di Perjanjian Lama khususnya. Ya, di Perjanjian Baru juga begitu, sama-sama perjanjian ini Perjanjian Baru ini Ibrani. Disinilah letak ya pentingnya original teks. Kalau ini kita adu dengan ini yang betul dapat melihat atau akan melihat, ya repot kalau nggak ada parameter kebenarannya. Apa itu parameter kebenarannya? Ya original teksnya. Ya. Dan aku memilih yang bawah. Jadi kamu hidup kudus. Kalau kamu hidup kudus, kamu akan melihat Tuhan. Kalau kamu biang kerok, kamu nggak akan melihat Tuhan. Gitu loh. Bukan dapat. Ini nggak ada tempusnya, tempus deliktinya nggak ada. Ya. Oke, sebelum ke ayat berikutnya, aku akan menjelaskan Islam rasional. Ini introduction dulu ya. Introduction 24 menit. Hampir setengah jam. Dok Ranti, coba lihat ini masih jalan. Takutnya Bapak ada masalah di TikToknya. Masih jalan. Teman-teman tolong tap-tapnya ya. Ada tap-tap, ada gambar bunga mawar naik merah. Tolong di tap-tap Mas ya. Kalau nggak rungkat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ya, ini introduction-nya ya tentang siapa yang pernah melihat Allah. Ini introduction-nya ya. Aku akan
memberikan penjelasan dulu tentang ada komen yang masuk yang sempat aku baca. Komennya begini. Mungkin dia tidak paham dan keburu komentar, seharusnya tanya. Ini kan teman-teman yang senior yang sudah lama ikut kajian di channel YouTubeku, kan aku bikinkan grup WA tempat mereka diskusi ya. Karena aku memberikan kebebasan kepada mereka yang nyantri di channel YouTubeku, bebas. Mereka tidak harus sepaham dengan pemikiranku. Aku tidak mau begitu. Karena aku nggak mau dipaksa. Guru-guru Al-Quranku itu nggak berani maksa aku. Maka aku pun terhadap teman-teman yang nyantri itu aku nggak mau maksa. Mereka bebas untuk menuntut. Aku hanya menjelaskan. Nah, aku bikinkan wadah WA. Namanya grupnya itu kajian virtual Isra, Islam Rasional. Islam Rasional. Ya, jadi ini dua kata, Isra. Islam Rasional. Nah, kemarin di unggahan yang mana gue lupa, tapi gue sempat baca sekilas ya. Ya karena kesibukan gue nggak mungkin baca semua ya. Dia komennya begini. Oh, sejak dulu Islam itu rasional. Lah yang ngomong sejak dulu Islam nggak rasional itu sopo? Kami ya di kelompok kajian ini ya, di channel YouTube yang sekarang merambah ke TikTok ya. Aku nggak pernah mengatakan bahwa sekarang ini Islam rasional, dulu nggak rasional, enggak. Jadi kalau dia kasih komentar bahwa sejak dulu Islam itu rasional, lah yang ngomong dulu Islam nggak rasional itu siapa? Lu salah memahami sepertinya tentang sebuah katakanlah ini kami ya, julukan lah gitu ya, nama kelompok gitu ya, supaya gampang nyebutnya aja, Islam rasional gitu ya. Enggak, bukan berarti Islam rasional dulu rasional, dulu nggak rasional sekarang rasional, nggak begitu. Jadi kamu nggak paham, seharusnya tanya ya. Maka aku jelaskan sekarang ya, juga ini untuk yang lain, bukan hanya untuk yang tanya. Islam rasional, Isra itu tujuannya ke kami, ke kita. Kalau kamu mau dikelompokkan ya ke kita, bukan ke Islamnya ya. Islam itu ya rasional, tapi kamu memahami Islam, keislamanmu itu sudah berbasis rasional belum? Atau hanya sekedar ikut-ikutan yang disebut dogma? Ini loh. Lah aku membuang budaya ikut-ikutan, membuang dogma juga. Kalau kita berislam, kalau awalnya kita kebetulan Islam, ya Islam kebetulan, karena apa? Kakek, nenek, bapak, mama Islam, kita lahir ya kebetulan, karena kebetulan kakek, nenek, bapak, mama Islam, kita Islam. Itu namanya Islam kebetulan. Ya nggak apa-apa sih, baik-baik saja kebetulan Islam. Kalau kebetulan kafir kan ya bisa kacau. Tetapi jangan berhenti di situ. Aku mengajak semuanya ya, yang mau, yang nggak mau ya nggak usah. Kita bergerak dari Islam kebetulan menjadi Islam betulan. Jadi kamu betul-betul Islam dengan cara mengikuti perintah Al-Quran. Apakah kamu tidak berpikir? Jadi Al-Quran itu mendorong kita untuk menggunakan rasionalitas kita. Jadi sekali lagi ya, untuk yang komen dan untuk semuanya yang mendengar kajian ini di TikTok maupun di YouTube, Isra itu stressing pointnya ke kami atau ke kita. Kalau kamu mau ke kita. Kita sudah memahami Islam itu secara rasional atau belum? Kalau belum ya ayo, kalau sudah ya alhamdulillah, gitu loh. Bukan pokoknya, bukan kata ulama, kata kiai, orang kata saja kok. Kalau sudah pokoknya itu kan dogma, itu tidak akademis, itu ya militer, satpam, ya itu pokoknya. Kalau kita nggak bisa main pokoknya, siapa lu main pokoknya. Ya dijelaskan secara akademis. Jadi itu yang dimaksud Islam rasional. Jadi dari dulu ya Islam itu rasional, tapi apakah kita sudah secara rasional memahami Islam? Itu yang harus kita jawab.